Ya jam 4 ya dari sini, karena ketua bilang kan jam kerja udah selesai. Pak PJ datangnya jam berapa? Oh, kemarin mundur Pak, jam 5-an kurang lebih datang. Gimana? Ketua sendiri yang membatasi waktu itu sampai jam kerja, datang jam 5. Seperti apa itu ketua pertanggungjawabannya kepada kita media nih? Pelayanan, ya. Pelaporan, orang melapor itu kalau sudah melebihi jam 4, kemudian dulu dari besok. Karena ini pilkada kan hitungannya hari jam kerja, tapi untuk klarifikasi itu boleh jam berapapun. Itu pun juga sudah kami konsultasikan kepada Bapak Sujateng, tidak kemudian kita menakar sendiri. Untuk juga kita klarifikasi sesuai itu kan juga ada dari polisi dan dari juga kejaksaan yang diambil. Kita juga tidak sendirian. Artinya tidak kemudian mau nanti di sana kita mengundang mereka jam 5 ya, tidak kayak gitu. Dan kita juga belum membuat undangan untuk dari esok kayak gitu. Jadi ya tidak ada apa-apa. Pejabat datang kemudian mereka datang dan kita klarifikasi kayak gitu. Jadi tidak ada, kalau klarifikasi boleh jam berapapun, akan jam lebih dari jam 5 pun tidak apa-apa. Nah kalau jam pelayanan laporan, nah itu berbeda gitu. Artinya pun kita karena beliau diundang di hari kemarin nggak mau, berarti kan asumsi kita harus mengundang kembali kayak gitu. Dan kita tidak ada kemudian membeda-bedakan waktu yang tidak. Mereka datang ya kita klarifikasi. Dan kebetulan jaksa mau, polisi mau, ya kita laksanakan. Kalau nggak ada dua itu kita nggak mau. Mau mereka yang menjustifikasi kita, jam kemarin jam 5 ya. kurang lebih. Berarti tidak ada rekan-rekan media. Setahu kami nggak ada. Setahu kami. Perkara kemudian mungkin media dapat dari yang lain saya juga nggak tahu. Setahu kami nggak ada. Oke. Ketua. Saya ya Tadi kita sudah menunjukkan bahwa pelapor itu kan menyebutkan 3 yang sudah kita ceritakan lah kemarin kan. Terus kemudian pelapor menceritakan kita 4 kok kayak gitu. Tapi ternyata yang sudah ditandatangani, sudah dibaca bersama-sama itu ada 3 Pak. Tapi kalau kemudian dari 3 itu kok dirasa belum cukup, berdasarkan pertimbangan jaksa dan kepolisian belum cukup keterangannya, kita boleh panggil siapapun selain nama yang disebutkan pun juga boleh, dan itu berdasarkan keputusan bersama nanti gitu Bapak. PJ datang setelah kita bubar. Apakah ini memang ada desain agar tidak diliput oleh media? Nah itu saya juga tidak tahu ya, artinya saya tidak mendesain apa-apa. Oke. Saya juga tidak melakukan apa-apa terkait hal itu. Tapi bahwa mereka datang dan kita wajib mengklarifikasi kan itu juga harus kita persiapkan. Artinya mereka datang kan kita langsung konfirmasi ke Pak Jaksa. Mereka juga ada absensi tiap hari di sini. Kapolres juga ada absensi, gabung di sini, dan mereka mau. Ya kita nggak mendesain apa-apa terkait itu. Oke. Pertama tentunya kejadian ini menjadi pelajaran bersama. Khususnya pertama terkait netralitas itu perlu dijunjung tinggi, karena biar bagaimanapun teman-teman ASN itu perlu melayani masyarakat bersama, tidak hanya melayani salah satu calon, dan itu juga tidak diperbolehkan. Mereka adalah pelayan publik yang harus melayani setiap masyarakat, maka haram hukumnya untuk melibatkan diri, jangankan melibatkan diri, teridentifikasi itu tidak boleh kayak gitu. Itu satu terkait netralitas. Kemudian yang kedua, teman-teman masyarakat, aktivis ataupun pemuda yang lainnya, jika menemukan hal-hal yang menurut panjenengan merasa janggal terkait netralitas ataupun besok nanti ada mungkin money politik dan lain sebagainya, monggo dilaporkan ke Bawaslu. Kita siap berkolaborasi, apalagi dan media. Kita siap berkolaborasi, karena itu bentuk pengawasan partisipatif. Oke. Ketua. Siapa Pak? Kan hanya berjarak setengah jam ya dengan kepulangan rekan-rekan media. Tiba-tiba Pak PJ datang.
Pak PJ datang ini ujuk-ujuk atau sudah komunikasi Pak Ketua sama Bawaslu? Kita nggak ada komunikasi. Kalau ada komunikasi, saya mau mempersiapkan dari awal. Kita juga dadakan semua. Termasuk saya memanggil Pak Ismet dari Jaksa pun dadakan semua. Kita nggak ada yang namanya koordinasi terkait mendatangkan itu. Kita juga tidak ada keniatan jam itu tidak ada. Sekali lagi saya tekankan itu tidak ada. Tidak ada koordinasi yang kemudian memungkinkan mendatangkan di jam itu. Karena di awal jika tidak datang ya kita panggil ulang di hari esoknya. Gitu Pak. Oke. Artinya berjarak jam 5 tadi ya datangnya ya. Jam 5. Sementara ketua sendiri berpisah sama kita orang nih jam 4. Kurang lebih jam 4, berarti berjarak 1 jam. Nah, apakah pihak kepolisian dan kejaksaan dalam rentang waktu itu masih di sini atau sudah pada pulang? Kalau Mas Reza masih di sini. Oke. Kemudian Mas Reza bergantian tugas dengan Mas Teddy. Kebetulan siang juga Pak dari Jaksa nggak datang, tapi dengan semangat teman-teman, karena itu berkaitan dengan Mbak Anies selaku pelanggaran, telepon, kemudian saya datang ya alhamdulillah dan datang. Berarti sudah ada yang pulang kemudian dipanggil biar datang gitu. Datang kayak gitu karena ini kan pemeriksaan yang dikawal betul dengan jaksa dan polisian. Karena teman patu kita juga begitu Pak. Siap. Makasih Ketua. Siap.